Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kalian semua. Dan saat ini kita hendak mengikuti acara Sentuhan Ilahi yang mengambil dari kehidupan seorang tokoh perjanjian lama yang bisa menjadi teladan bagi kita. Tokoh itu adalah Yusuf. Perhatikanlah bahwa Yusuf dibesarkan dalam keluarga yang banyak konflik. Dia mempunyai 11 saudara. Yusuf dengan adiknya Benyamin lahir dari satu ibu. Saudara-saudara yang lain lahir dari ibu yang lain ataupun dari selir, dari pembantu maksudnya. Dan Yakub dan ayahnya sendiri yang bernama Yakub adalah seorang penipu ulung yang pernah menipu ayahnya, kakeknya si Yusuf. Jadi keluarga orang tua Yusuf tidak ideal, tidak harmonis. Tetapi aneh sekali. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, Yusuf bisa hidup seperti mutiara yang bersinar. Begitu indah. Dan pada akhirnya Yusuf bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga ayahnya, saudara-saudaranya, termasuk ayahnya yang sudah lanjut usia, dan bangsa Israel ataupun bangsa Mesir. Lalu di mana rahasianya Yusuf yang seperti itu? Saya hendak menyebutkan 3 hal tentang kehidupan Yusuf yang semoga dapat kita teladani. Yang pertama, motivasi hidupnya Yusuf adalah untuk memuliakan Tuhan. Artinya Yusuf mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya. Karena itu Tuhan memberkati dia dan membuatnya berhasil apapun posisi dan pekerjaannya. Dengan bergantung kepada Tuhan, Yusuf memuliakan dia dalam hidupnya. Dia menjaga hidupnya. Yang kedua, Yusuf seorang yang punya integritas. Seorang yang jujur, seorang yang tahu apa yang harus dia lakukan dan tahu apa yang tidak boleh dia lakukan. Ketika dia digoda oleh istri majikannya untuk berselingkuh, tidak ada orang yang tahu. Majikannya telah menyerahkan semua urusan rumah tangga, kebutuhan rumah tangganya kepada Yusuf. Dan Yusuf menjadi penguasa di dalam rumah tangganya Potifar ini. Tetapi Yusuf menolak. Dan karena dia menolak untuk berselingkuh dengan istri tuannya, maka perempuan ini kemudian berubah menjadi jahat. Dia memfitnah Yusuf dan menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tidak peduli kalau dia harus masuk ke dalam penjara demi menjaga kekudusan hidupnya.
dia jalani kehidupan itu. Jadi yang pertama tadi, Yusuf mempunyai motivasi sejak dari dia masih dengan orang tuanya, hidupnya ingin memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, Yusuf menjaga integritasnya. Dan yang ketiga, Yusuf mengembangkan karakter yang mulia. Yusuf dijebloskan dalam penjara, tapi di penjara itu dia diperkenan oleh kepala penjara, sehingga dia diberi tugas-tugas untuk menolong dia. Sampai akhirnya petugas minuman dan petugas makanan dari Firaun dijebloskan ke penjara karena diduga mereka akan membunuh tuannya. Dari perkenalan itu akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi kedua orang ini. Dan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi. Lalu Yusuf berpesan kepada petugas minuman kalau dia keluar dari penjara, tolong sampaikan bahwa dia tidak bersalah yang membuat dia harus dijebloskan dalam penjara. Tetapi orang mudah lupa dengan kebaikan orang lain. Mudah lupa. Tetapi kemudian Raja Firaun sendiri yang bermimpi. Barulah pejabat minuman itu teringat Yusuf. Yusuf dipanggil menghadap Firaun. Dan kemudian Yusuf dengan ilham dari Roh Kudus menafsirkan mimpi Firaun. Dan Yusuf diangkat menjadi pejabat tinggi yang kedua di negeri Mesir yang saat itu sedang jaya. Daerah-daerah di sekitar negara Mesir dalam keadaan kekeringan, kelaparan, kurang makan, sehingga saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Kanaan datang ke Mesir untuk membeli makanan, membeli gandum. Yusuf segera melihat itu saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak sangka, tidak menduga, tidak kenal bahwa pejabat tinggi Mesir ini adalah saudara mereka sendiri. Yusuf mempunyai kuasa yang besar sekali karena dia orang kedua setelah Firaun. Kalau dia mau membunuh saudara-saudaranya, dia bisa lakukan itu. Tinggal panggil tentara Mesir, bunuh saudara-saudaranya. Tapi kita tahu ceritanya, Yusuf tidak melakukan itu. Sebaliknya dia mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana dia bisa mengampuni mereka? Yaitu dengan melihat bahwa semua yang dialami oleh Yusuf tidak lain adalah pekerjaan tangan kehendak Tuhan yang merekayasa semuanya. Hidupnya tidak lepas dari pekerjaan tangan Tuhan. Dia bisa tiba di Mesir adalah karena Tuhan yang mengatur segalanya. Karena itu dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dan inilah sifat yang ketiga. Inilah ada hal yang ketiga yang dimiliki oleh Yusuf, yaitu dia punya karakter yang mulia. Dan salah satu karakter yang paling mulia yang bisa dimiliki oleh manusia, yaitu kalau dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar, ampunilah orang yang bersalah kepada kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini 3 hal yang membuat kehidupan Yusuf begitu mulia. Jadi kita perlu bertanya diri kita sendiri. Yang pertama, motivasi apakah yang ada dalam hidup kita yang mempengaruhi hidup kita?
Apakah kita hidup dengan motivasi, tujuan untuk memuliakan Tuhan dalam segala perkara yang kita lakukan. Dan yang kedua, integritas kita. Itu bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Lurus, tidak bengkak-bengkok. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan karakter kita. Ketiga hal inilah yang mengungkapkan jati diri kita yang sebenarnya. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita harus memiliki kehidupan seperti Yusuf. Kalau ada sesuatu yang menyentuh di hati kita, aduh saya kurang di sini, saya kurang di situ. Saudara datang saja kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah, minta keampunan Tuhan. Lalu minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa menyenangkan Tuhan dengan tiga hal ini. Motivasi hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita menjaga integritas hidup kita. Dan yang ketiga, kita mengembangkan karakter yang mulia yang bisa memuliakan Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Amin.